Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberi kita rezeki yang banyak, dapat melunasi hutang, dan memberi kesehatan kepada kita semua. Jangan lupa subscribe dan support channel ini dan absen berasal dari mana kalian. Aku, seorang perawat berusia 25 tahun, tinggal di sebuah kota kecil yang damai di Jawa Tengah, yang akrab disapa Kota Wali dan Kota Kretek. Setiap sudut kota ini seolah menyimpan cerita dan aroma tembakau yang khas. Hidupku, sebagaimana kebanyakan orang seusiaku, adalah rutinitas yang teratur, berangkat kerja, menyelesaikan shift, lalu pulang. Aku bekerja di sebuah rumah sakit swasta yang berdiri megah di tengah kota, tak jauh dari perempatan ikonik yang dihiasi masjid besar. Pekerjaanku adalah duniaku. Setiap hari, aku berinteraksi dengan pasien, mulai dari keluhan ringan hingga kondisi kritis. Awalnya, aku bertugas di unit rawat inap, sebuah tempat yang memberiku banyak pelajaran tentang kesabaran dan empati. Di usia ini, di mana teman-temanku sudah banyak yang melangkah ke jenjang pernikahan, aku masih mencari. Kriteriaku sederhana, seorang suami yang mampu membimbingku dunia akhirat. Harta itu bukan prioritasku. Sejak kecil, aku terbiasa hidup apa adanya, jadi kemewahan bukanlah tujuanku. Tonton sampai selesai kisahku ya teman. Kedatangan sang dokter muda. Kehidupan rutin dan datar itu mulai berubah sejak kedatangan seorang dokter muda. Namanya Dokter Bayu, usianya 27 tahun. Sosoknya langsung menarik perhatian banyak perawat, termasuk aku. Dia bukan hanya tampan, tapi juga cerdas. Lulusan salah satu universitas negeri terbaik di Jawa Tengah, yang namanya sering disebut-sebut sebagai pencetak dokter-dokter berkualitas. Auranya yang tenang dan pembawaannya yang sopan membuat suasana kerja menjadi lebih nyaman dan seolah ada angin segar berhembus di lorong-lorong rumah sakit. Kehadirannya memancarkan aura profesionalisme yang tinggi, namun tetap dihiasi keramahan yang tulus. Dia selalu siap mendengarkan keluhan pasien dengan sabar dan tak segan memberi penjelasan detail kepada keluarga pasien, meskipun kadang itu berarti harus mengulang penjelasan yang sama berkali-kali. Hari-hari pertamanya di rumah sakit ini menjadi topik hangat di antara para perawat. Kami sering berbisik-bisik kagum, tidak hanya karena parasnya yang menawan, tapi juga karena cara kerjanya yang cekatan dan penuh perhitungan. Setiap diagnosis yang ia berikan selalu disertai dengan alasan yang logis, dan ia tidak pernah ragu berdiskusi dengan senior atau rekan sejawat untuk memastikan penanganan terbaik bagi pasien. Etikanya dalam berinteraksi dengan pasien, terutama yang kurang mampu, sangat patut dicontoh. Ia tidak pernah membedakan pelayanan berdasarkan status sosial atau kemampuan finansial pasien, sebuah prinsip yang jarang ditemukan di era serba materi ini. Tak lama setelah kedatangan Dokter Bayu, ada perombakan posisi di rumah sakit. Berita rolling posisi ini awalnya sempat membuatku cemas. Aku yang semula dirawat inap, sebuah unit yang sudah sangat aku kuasai seluk-beluknya dan tempat aku merasa nyaman, kini dipindahkan ke unit gawat darurat, IGD. IGD adalah medan perang sesungguhnya di rumah sakit, tempat segala jenis kasus datang silih berganti tanpa henti, memerlukan kecepatan dan ketepatan tindakan. Aku tahu itu akan menjadi tantangan besar. Namun, entah ini kebetulan atau memang takdir yang telah digariskan, keputusan manajemen itu justru membawaku lebih dekat dengan Dokter Bayu. Di IGD, kami sering berpapasan, berdiskusi kasus-kasus darurat yang memerlukan keputusan cepat, atau sekadar bertukar senyum lelah di tengah hiruk-pikuk suara sirine ambulans dan teriakan keluarga pasien. Suasana IGD yang seringkali tegang dan penuh tekanan,
entah mengapa terasa sedikit lebih ringan dengan kehadirannya. Kami mulai sering berkoordinasi dalam penanganan pasien, dari mulai triage awal hingga stabilisasi kondisi kritis. Ada sebuah chemistry profesional yang terbentuk, membuat kerjasama terasa efektif dan efisien. Dari interaksi yang intens ini, aku mulai melihat lebih dalam bagaimana Dr. Bayu bekerja, bagaimana ia berpikir, dan bagaimana ia menghadapi tekanan. Ini bukan lagi sekadar kekaguman biasa, melainkan sebuah pengamatan yang perlahan menumbuhkan rasa hormat yang mendalam. Kekaguman yang tumbuh dalam diam. Di IGD, aku melihat sisi lain dari Dr. Bayu yang membuatku semakin menaruh hormat padanya. Dia adalah dokter yang luar biasa, tidak hanya dari segi pengetahuan medis tetapi juga etika dan pendekatannya terhadap pasien. Analisisnya selalu akurat, bahkan pada kasus-kasus yang paling rumit sekalipun. Aku ingat suatu malam, seorang pasien datang dengan gejala yang sangat tidak spesifik, membuat beberapa dokter lain kebingungan. Namun, Dr. Bayu, dengan ketenangan luar biasa, mengajukan serangkaian pertanyaan detail dan melakukan pemeriksaan fisik yang cermat. Hanya dalam hitungan menit, ia bisa mengidentifikasi kondisi langka yang memerlukan penanganan segera. Berkat ketepatannya, nyawa pasien itu terselamatkan. Itu adalah momen yang tak akan pernah kulupakan, betapa krusialnya ketepatan diagnosis di IGD. Satu hal lagi yang sangat kurespek adalah ia tidak pernah memaksakan pasien untuk membeli obat paten yang harganya selangit. Di tengah praktik rumah sakit swasta yang seringkali berorientasi profit, Dr. Bayu selalu mencari alternatif obat generik yang memiliki efektivitas setara namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Prioritas kita adalah kesembuhan pasien, bukan seberapa tebal dompet mereka, sering ia katakan, dan itu bukan sekadar omongan kosong. Ia benar-benar menerapkan prinsip itu, sebuah sikap yang jarang kutemui pada dokter lain yang cenderung lebih pragmatis. Baginya, integritas dan kemanusiaan jauh di atas keuntungan pribadi atau rumah sakit. Di balik kecerdasannya yang mumpuni, Dr. Bayu juga sosok yang pendiam dan selalu ramah kepada semua rekan kerja. Meskipun kami sering berinteraksi dalam kondisi darurat yang penuh tekanan, ia tak pernah meninggikan suara atau menunjukkan raut muka kesal. Justru sebaliknya, ia akan menjelaskan prosedur atau arahan dengan tenang dan detail, memastikan setiap perawat memahami betul tugasnya. Bahkan, ketika salah satu perawat melakukan kesalahan minor, ia akan mengoreksi dengan cara yang membangun, tidak pernah merendahkan. Dia punya cara tersendiri menghadapi pasien yang sering marah dan banyak maunya, terutama pasien VIP, entah itu pejabat, anggota DPR, atau anggota polisi yang datang dengan ego tinggi dan tuntutan berlebihan. Aku pernah menyaksikan sendiri bagaimana seorang pejabat tinggi yang kesal karena harus menunggu, memaki-maki perawat jaga dengan kata-kata tak pantas. Suasana IGD langsung mencekam. Namun, ketika Dr. Bayu datang, ia hanya tersenyum tipis, menghampiri pasien dengan tenang, membungkuk sedikit, dan berbicara dengan nada lembut namun tegas. "Bapak, kami mengerti ketidaknyamanan Anda. Kami sedang berupaya semaksimal mungkin. Kesehatan Anda adalah prioritas kami," katanya dengan tatapan mata yang menenangkan. Ajaibnya, amarah pejabat itu perlahan mereda. Senyum ramahnya tidak pernah luntur, seolah setiap amarah pasien adalah tantangan yang harus dihadapi dengan tenang, bukan untuk dilawan, melainkan untuk diredakan dengan kesabaran dan profesionalisme. Aku mengaguminya, jujur, sebatas kekaguman profesional. Kekaguman akan dedikasinya, kecerdasannya, dan etika kerjanya yang luar biasa. Dia adalah panutan, sosok inspiratif yang membuatku ingin menjadi perawat yang lebih baik lagi. Aku melihatnya sebagai standar emas dalam dunia medis. Tidak pernah terlintas di benakku untuk berharap lebih,
apalagi menjalin hubungan romantis dengannya. Dalam benakku saat itu, dia adalah rekan kerja yang sangat baik, seorang profesional yang patut dicontoh. Kriteriaku tentang pendamping hidup yang mampu membimbing dunia akhirat masih menjadi fokus utama, dan saat itu, aku belum melihat Dr. Bayu dalam konteks tersebut. Bagiku, dia adalah bintang terang di bidang medis, bukan di jalur hati. Badai di rumah sakit. 6 bulan berlalu sejak aku dipindahkan ke IGD. Suasana kondusif di rumah sakit tiba-tiba berubah menjadi penuh tekanan. Prahara melanda. Manajemen rumah sakit mengalami perubahan drastis yang secara paksa menurunkan direktur lama beserta seluruh jajarannya. Berita ini menyebar dengan cepat seperti api liar di musim kemarau, menciptakan gelombang kebingungan dan kekhawatiran di kalangan seluruh staf. Kami tidak mengerti mengapa perubahan sebesar ini harus terjadi, apalagi dengan cara yang begitu mendadak dan terkesan otoriter. Desas-desus mulai beredar, menciptakan iklim ketidakpastian yang menggerogoti stabilitas kerja kami. Kabar berhembus kencang, direktur baru adalah sosok yang sangat buruk. Namanya Ibu Rina, dan dari hari pertama ia menjabat, aura negatifnya sudah terasa pekat di setiap sudut rumah sakit. Senyum ramah yang dulu sering terlihat di wajah para perawat dan dokter, kini tergantikan dengan raut cemas dan lelah. Suasana kerja yang semula akrab dan kolaboratif, perlahan berubah menjadi medan perang dingin di mana setiap orang merasa harus berhati-hati dan saling mencurigai. Banyak yang berbisik, dia ditunjuk karena mampu berkompromi dengan atasan untuk urusan korupsi. Bisikan-bisikan itu bukan tanpa dasar, ia kerap kali terlihat mengadakan pertemuan tertutup dengan para pemasok obat dan alat kesehatan, dan rumor tentang markup harga yang fantastis mulai santer terdengar. Sifatnya sangat tercela. Ibu Rina adalah pribadi yang haus kekuasaan dan sangat arogan. Dia seringkali berbicara dengan nada merendahkan kepada staf, mulai dari perawat, dokter, hingga petugas kebersihan. Ia tak segan melontarkan komentar sinis atau kritik pedas di depan umum, tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Ruang rapat yang dulu menjadi tempat diskusi konstruktif, kini berubah menjadi arena interogasi dan tuduhan. Salah satu sifatnya yang paling menjengkelkan adalah kebiasaannya mengkambing hitamkan bawahan ketika terjadi kesalahan. Aku ingat sekali, saat ada keluhan dari pasien VIP mengenai keterlambatan penanganan, padahal itu murni kesalahan sistem yang belum diperbarui oleh pihak manajemen, ia justru menyalahkan kepala perawat IGD dan bahkan mengancam akan memecatnya. Padahal, kepala perawat sudah bekerja keras dengan segala keterbatasan. Ini menciptakan ketakutan luar biasa di antara kami. Tidak ada yang berani mengambil inisiatif karena takut menjadi target berikutnya. Selain itu, ia juga pernah ketahuan korupsi dana COVID, sebuah skandal besar yang sempat ditutup-tutupi. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pengadaan alat pelindung diri, APD, dan insentif bagi tenaga kesehatan garis depan, justru raib entah kemana. Kami para perawat dan dokter harus berjuang dengan APD seadanya, sementara ia dan kroninya hidup bermewah-mewahan. Kejadian ini membuat kepercayaan kami pada manajemen baru anjlok ke titik terendah. Yang paling menyebalkan dari Ibu Rina adalah dia tidak pernah bekerja tetapi selalu klaim hasil kerja orang lain. Dia akan dengan bangga mempresentasikan laporan pencapaian rumah sakit, yang padahal itu adalah hasil kerja keras tim di lapangan, tanpa sedikit pun menyebutkan kontribusi mereka. Pernah suatu ketika, sebuah proyek besar untuk peningkatan kualitas pelayanan berhasil diselesaikan dengan susah payah oleh tim Dr. Bayu dan beberapa dokter spesialis. Namun di acara peluncuran, Ibu Rina tampil seolah-olah seluruh ide dan eksekusi berasal darinya. Ini sangat demoralisasi dan membuat banyak staf merasa kerja keras mereka tidak dihargai sama sekali. Pokoknya, direktur wanita baru itu benar-benar seorang toksik. Setiap hari, tekanan terasa begitu berat di pundak kami.
Senyum yang dulu sering terlihat di wajah para perawat dan dokter, kini tergantikan dengan raut cemas dan lelah. Ruang istirahat yang dulunya dipenuhi tawa dan obrolan santai, kini menjadi tempat bisikan-bisikan keluhan dan ketakutan. Banyak rekan kerja yang mulai mengeluh sakit kepala, insomnia, bahkan ada yang mengajukan cuti panjang karena tidak sanggup lagi menghadapi tekanan psikologis yang begitu berat. Rumah sakit ini, yang dulunya adalah tempat kami mengabdi dengan bangga, kini terasa seperti sangkar yang menyesakan, di mana setiap napas terasa berat dan setiap langkah penuh dengan keraguan. Peran baru Dr. Bayu. Di tengah gejolak itu, sebuah berita mengejutkan datang. Dr. Bayu, sosok yang pendiam dan jujur, diangkat sebagai salah satu manajer di rumah sakit. Posisinya kini adalah manajer penunjang medis. Aku turut senang sekaligus khawatir. Senang karena dia mendapatkan posisi yang lebih baik, sebuah pengakuan atas kecerdasan dan integritasnya, tetapi kekhawatiran yang jauh lebih besar melanda hatiku. Aku tahu, ini berarti ia harus berhadapan langsung dengan intrik dan politik di manajemen yang baru, sebuah sarang ular yang penuh dengan orang-orang licik dan korup. Posisi manajer penunjang medis adalah jabatan yang sangat strategis, mengelola logistik medis, laboratorium, radiologi, hingga farmasi. Ini adalah jantung operasional rumah sakit, dan dengan direktur baru yang begitu toksik, aku tahu Dr. Bayu akan menghadapi pertempuran besar. Perannya sebagai manajer tentu saja membuat kami semakin jarang bertemu. Ruang kerjanya kini berada di lantai manajemen, jauh dari hiruk-pikuk IGD. Dia disibukkan dengan rapat-rapat yang tak ada habisnya, laporan-laporan keuangan yang harus disiasati agar tidak terjerat praktik korupsi, dan segala permasalahan baru yang muncul akibat kepemimpinan direktur baru. Seringkali, aku melihatnya di lorong atau di kantin, berjalan terburu-buru dengan tumpukan dokumen di tangannya. Raut wajahnya yang dulu tenang kini seringkali terlihat tegang dan berpikir keras. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin kentara, menunjukkan betapa berat beban yang dipikulnya. Dia yang dulu selalu punya waktu untuk mendengarkan, kini terbatas oleh jadwal yang padat dan tekanan tak terlihat. Namun, setiap kali berpapasan, ia selalu menyempatkan diri untuk tersenyum, sebuah senyuman yang kini terasa lebih berat bebannya. Senyum itu bukan lagi senyum santai seperti dulu di IGD, melainkan senyum lelah yang dipaksakan, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain bahwa ia baik-baik saja, padahal aku bisa melihat dengan jelas bahwa ia sedang berjuang. Terkadang, ketika kami berpapasan di lorong sepi atau saat ia meninjau beberapa alat di IGD, ia akan berhenti sejenak hanya untuk bertukar pandang. Dalam diam itu, aku bisa merasakan kekhawatiran dan dukungan yang ia pancarkan, dan aku mencoba membalasnya dengan tatapan yang sama. Kami berdua tahu, ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit ini, dan Dr. Bayu berada di garis depan pertempuran itu. Ada rasa kagum yang makin dalam melihat ketabahannya, sekaligus rasa iba yang menusuk. Aku sering berpikir, apakah ia merasa sendirian dalam menghadapi semua ini? Aku ingin membantunya, tetapi aku hanyalah seorang perawat, dan ia kini adalah seorang manajer yang terlibat dalam lingkaran manajemen yang kotor. Batasan itu terasa begitu jelas, namun di dalam hati, aku terus mendoakan agar ia kuat dan selamat dari pusaran korupsi ini. Semakin hari, rasa khawatirku padanya semakin bertumbuh, bukan lagi sekadar rasa hormat profesional, melainkan rasa peduli yang lebih mendalam, yang tak bisa kuartikan secara pasti. Takdir mempertemukan dengan Dika. 3 bulan setelah Dr. Bayu menjadi manajer, takdir membawaku pada sebuah pertemuan yang tak terduga. Saat itu, musim lebaran, dan aku bertugas sebagai tenaga bantu di posko perbatasan kota. Suasana posko selalu ramai, dipenuhi para pemudik yang antre untuk pemeriksaan kesehatan atau sekadar menanyakan arah.
Bau asap kendaraan bercampur aroma kopi yang diseduh di sudut posko, dan deru klakson tak henti-hentinya mengisi udara. Di antara hiruk pikuk itulah, aku bertemu dengan seorang polisi muda dari kota tetangga, namanya Dika. Dia mengenakan seragam dinas yang rapi, berdiri tegap di salah satu titik pemeriksaan kendaraan. Postur tubuhnya atletis, dan senyumnya yang lebar langsung menarik perhatianku di tengah wajah-wajah letih dan tegang para petugas lainnya. Awalnya, interaksi kami hanya sebatas profesional. "Permisi, Bu Perawat, ada pemudik yang butuh bantuan di sana. Atau dokumen ini sudah lengkap ya, Bu?" Tapi perlahan, percakapan kami mulai berkembang. Dika adalah orang yang ramah, supel, dan punya selera humor yang bagus. Dia sering melempar candaan ringan yang berhasil membuatku tersenyum, bahkan tertawa kecil, sesuatu yang jarang kulakukan akhir-akhir ini mengingat tekanan di rumah sakit. Misalnya, saat aku sedang mengeluh tentang antrean yang tak kunjung surut, dia akan menimpali, "Wah, Bu Perawat ini harusnya jadi komandan pengatur lalu lintas, pasti antrean langsung lancar." Candanya sederhana, tapi berhasil mencairkan suasana. Kami mulai sering mengobrol saat jam istirahat atau ketika posko sedang sepi. Obrolan kami berkisar dari pekerjaan, cerita lucu saat bertugas, hingga hal-hal pribadi yang lebih ringan. Dia bercerita tentang pengalamannya di kepolisian, dan aku berbagi sedikit tentang tantangan di rumah sakit, tentu saja tanpa menyinggung detail korupsi yang membelit. Dika adalah pendengar yang baik. Ia selalu menanggapi ceritaku dengan empati dan kadang memberi masukan yang bijak. Di antara tumpukan tugas dan suasana kerja yang seringkali serius, dia adalah oase kecil yang menyegarkan. Sejak pertemuan di posko lebaran itu, Dika selalu mengajakku bertemu. Awalnya, sekadar jalan-jalan sore di alun-alun kota, menikmati es dawet, atau makan malam di kafe sederhana yang tak jauh dari tempat kerjaku. Kadang juga, kami hanya sekadar minum kopi di pinggir jalan sambil mengobrol tentang apa saja. Aku menikmati kebersamaan dengannya. Dia tidak memaksakan diri, selalu menghargai keputusanku, dan yang terpenting, dia selalu bisa membuatku tertawa. Tawa yang belakangan ini terasa mahal harganya. Kehadiran Dika membawa suasana baru dalam hidupku yang sempat muram akibat perubahan di rumah sakit. Stres karena direktur baru dan kekhawatiran akan Dokter Bayu perlahan bisa kusingkirkan sejenak setiap kali bersamanya. Dia punya energi positif yang menular. Dia tidak pernah mengeluh, selalu melihat sisi baik dari setiap situasi. Dia juga sangat perhatian, sering menanyakan kabarku, memastikan aku makan teratur, atau sekadar mengirim pesan singkat untuk menyemangati. Perhatian-perhatian kecil inilah yang membuat hatiku yang sempat beku karena tekanan, perlahan mulai menghangat. Aku merasa dihargai dan diperhatikan, sesuatu yang sangat kubutuhkan saat itu. Pelan-pelan, hatiku mulai terbuka. Aku mulai melihat Dika bukan hanya sebagai teman obrolan yang menyenangkan, tapi sebagai seseorang yang bisa kuandalkan. Dia menunjukkan keseriusan dan ketulusan dalam setiap interaksinya. Dia tidak pernah neko-neko, selalu jujur tentang perasaannya dan tujuannya. Ketenangan dan kejujurannya mengingatkanku pada kriteria suami yang kucari, seseorang yang mampu membimbing dunia akhirat. Meski berbeda profesi dengan Dokter Bayu, Dika memiliki integritas yang sama kuatnya. Dan yang terpenting, dia membawakan keceriaan yang sangat kubutuhkan di masa-masa sulit itu. Keberadaannya menjadi semacam penyeimbang, membuatku merasa masih ada kebaikan dan kebahagiaan di luar tembok rumah sakit yang penuh drama. Lamaran yang tak terduga. 4 bulan kami dekat, Dika menyampaikan isi hatinya. Ini terjadi suatu sore, saat kami sedang menikmati senja di tepi persawahan yang mulai menguning di pinggir kota. Angin semilir berhembus, membawa aroma tanah basah dan daun padi.
Suasana romantis yang tak kuduga sebelumnya. Ia menatapku dalam-dalam dengan sorot mata yang penuh keseriusan. "Saya ingin serius denganmu," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku." Aku terkejut sekaligus bahagia. Jantungku berdebar kencang antara rasa syukur dan sedikit ketidakpercayaan. Selama ini, aku hanya berfokus pada pekerjaan dan impian sederhana untuk memiliki keluarga yang sakinah, dan kini sepertinya jalannya terbuka. Namun, aku punya satu syarat yang sudah kupegang teguh selama ini: tidak ada pacaran. Konsep pacaran bagiku hanya akan membuang waktu dan berpotensi menimbulkan dosa. Bagiku, jika seseorang serius, ia akan langsung mengikat dalam ikatan suci pernikahan. Aku menyampaikan ini kepadanya dengan tegas, tapi tetap dengan nada lembut, menjelaskan pandangan hidupku. "Dika, aku menghargai semua perhatian dan keseriusanmu. Tapi, ada satu hal yang penting bagiku. Jika kamu benar-benar serius, kita tidak perlu pacaran. Aku ingin kita langsung menikah." Ekspresi wajahnya sempat berubah sedikit, mungkin terkejut dengan persyaratanku yang tak biasa di zaman sekarang. Namun, hanya sesaat. Kemudian senyum kembali mengembang di wajahnya. Dika menyetujuinya tanpa ragu. "Baik, aku setuju. Jika itu yang kamu inginkan dan jika itu yang terbaik untuk kita, aku siap," jawabnya mantap. Kata-katanya itu menghilangkan segala keraguan yang sempat muncul di benakku. Hati kecilku berdesir, merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa. Rasanya seperti ada beban berat yang terangkat. Aku merasa mungkin ini jawaban doaku selama ini. Bahwa Allah memang telah mempertemukan seseorang yang sejalan dengan prinsip hidupku. Seseorang yang tidak hanya mencintaiku, tetapi juga menghormati keyakinanku. Setelah Dika menyetujui, langkah selanjutnya adalah memperkenalkan dirinya kepada keluargaku di Kudus. Aku membawa Dika ke rumah orang tuaku, dan meskipun ada sedikit rasa gugup di dadaku, aku yakin mereka akan menyukai Dika. Dan benar saja, kesan pertama selalu penting, dan Dika berhasil memenangkan hati mereka. Dengan pembawaannya yang sopan, tutur katanya yang santun, dan penampilannya yang rapi sebagai seorang polisi, Dika berhasil membuat keluargaku terkesan. Ibuku langsung menyukainya karena Dika sangat ramah dan murah senyum, sering membantu membersihkan meja setelah makan atau sekadar mengobrol santai dengan bapak. Keluargaku sangat menyetujui. Mereka melihat Dika sebagai sosok yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki pekerjaan yang mapan. "Dia terlihat seperti laki-laki yang bisa menjaga dan membimbingmu, Nak," kata bapakku dengan senyum lega. Ibuku bahkan sudah mulai membayangkan persiapan pernikahan. Dia antusias sekali, mulai membicarakan daftar tamu, jenis catering, hingga desain kebaya pengantin. Aku merasa sangat beruntung. Semua seolah berjalan lancar, sesuai harapan. Impian tentang pernikahan sederhana namun penuh berkah, dengan seorang suami yang soleh, seolah sudah di depan mata. Kebahagiaan meliputi hatiku dan keluargaku. Kami semua berpikir bahwa inilah awal dari kebahagiaan yang telah lama kutunggu. Pukulan telak di Solo. Tibalah saatnya aku diperkenalkan kepada keluarga Dika. Hari itu, aku mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel, dengan harapan memberikan kesan yang baik dan sopan di mata calon mertua. Dika menjemputku dengan mobil pribadinya, raut wajahnya juga terlihat antusias sekaligus sedikit gugup, sama sepertiku. Perjalanan kami menuju Solo diisi dengan obrolan ringan dan sesekali canda tawa, mencoba meredakan ketegangan yang mulai menyelimuti. Sepanjang jalan, aku membayangkan berbagai skenario sambutan hangat yang akan kuterima. Aku sudah menyiapkan senyum terbaik dan kata-kata perkenalan yang santun.
Dalam benakku, semuanya akan berjalan indah, seperti yang terjadi saat Dika bertemu keluargaku di Kudus. Aku membayangkan senyuman hangat dan pelukan sambutan dari seorang ibu yang akan menjadi ibu keduaku. Namun, apa yang terjadi justru berkebalikan dengan semua ekspektasiku. Ketika kami tiba di sebuah rumah bergaya Jawa klasik yang cukup besar di kawasan Solo, suasana sudah terasa sedikit aneh. Ibunya Dika sudah menunggu di teras, tangannya bersedekap, wajahnya tanpa ekspresi, dan sorot matanya yang tajam langsung menembusku. Aku melangkah mendekat dengan senyum tulus, mengulurkan tangan kanan untuk bersalaman, sebuah isyarat penghormatan yang lumrah di adat Jawa. Namun, belum sempat aku bersalaman, ibunya langsung menampik uluran tanganku dengan gerakan kasar, seolah aku membawa penyakit menular. Gerakan itu sangat cepat, nyaris tak terlihat, namun efeknya langsung menghantam hatiku. Tidak hanya itu, kata-kata kasar meluncur begitu saja dari bibirnya, bagai panah beracun yang dilepaskan tanpa ampun. "Untuk apa kau datang ke sini? Anakku tidak pantas dengan perawat desa sepertimu." Suaranya menggelegar, penuh nada jijik dan merendahkan. "Cari saja yang selevel. Jangan bermimpi bisa masuk ke keluarga kami. Kamu pikir kamu siapa berani-beraninya mendekati anak saya? Harta tidak seberapa, bibit bebet bobot tidak jelas." Setiap kata yang terucap menusuk sanubariku hingga rasanya ingin menangis darah. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau, mengoyak-oyak harga diriku, menghancurkan semua harapan yang telah kubangun. Aku merasa seolah dihantam benda tumpul tepat di dada, napas tercekat, dan air mata langsung menggenang di pelupuk mata. Dika yang berdiri di sampingku langsung terperanjat. "Ibu, apa-apaan ini? Kenapa ibu bicara begitu?" Suaranya meninggi, berusaha membela, namun ibunya tak sedikit pun bergeming. Dika mencoba meraih tanganku, seolah ingin menahanku, tapi aku sudah tidak mampu lagi berdiri di sana. Tubuhku terasa dingin dan kaku. Hatiku hancur berkeping-keping. Semua mimpi indah tentang keluarga, tentang pernikahan, seolah ludas terbakar dalam sekejap. Aku tidak tahu apa salahku. Aku sudah berusaha menjadi yang terbaik, menjaga diri, dan menghormati Dika serta keluarganya. Tapi mengapa aku diperlakukan serendah ini? Rasa malu, marah, dan sakit hati bercampur aduk menjadi satu. Aku merasa sangat kecil, tidak berarti, dan hina di hadapan wanita yang seharusnya menjadi calon ibu mertuaku itu. Tanpa berkata-kata, aku langsung membalikkan badan. Tidak ada gunanya lagi bertahan di sana. Percuma saja. Semua kata maaf atau penjelasan tidak akan mengubah apapun. Kaki gemetar, langkah lunglai, dan pikiran yang amburadul, aku berjalan menjauh dari rumah itu. Aku tidak peduli dengan teriakan Dika yang memanggil-manggil namaku, bahkan bisikan penyesalan dan permohonan maafnya yang samar-samar masih tertangkap telingaku. Aku hanya ingin pergi dari sana, dari kota itu, dari semua kenangan pahit yang baru saja tercipta. Aku tidak mau diantar Dika. Aku tidak ingin lagi melihatnya, setidaknya untuk saat ini. Rasa sakit hati terlalu besar, membuatku tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya ingin lari sejauh mungkin dari kenyataan yang begitu pahit ini. Setiap langkah terasa berat, seolah menapaki pecahan kaca, dan setiap hembusan napas terasa membakar dada. Dunia di sekelilingku seolah runtuh, dan aku merasa benar-benar sendirian di tengah keramaian kota asing ini. Aku terus berjalan, tak menghiraukan tatapan aneh orang-orang di sekitarku, tak peduli kemana kakiku melangkah. Yang penting, jauh dari rumah itu, jauh dari suara dan tatapan merendahkan itu. Pelarian dan pertemuan takdir. Aku berjalan tak tentu arah di kota Solo,
Air mata tak henti-hentinya membanjiri pipi. Setiap langkah terasa hampa, memantul pada kerasnya aspal, namun aku tak merasakan apa-apa selain perih di hati. Pikiranku kalut, pertanyaan mengapa terus berputar tanpa henti, tanpa jawaban. Aku merasa seolah seluruh dunia telah berbalik melawanku, dan aku adalah makhluk paling tidak beruntung di muka bumi. Solo, kota yang sebelumnya kubayangkan akan menjadi saksi awal kebahagiaan, kini terasa seperti labirin yang menyesakkan, dipenuhi bayangan-bayangan penghinaan. Langit yang mulai gelap seolah ikut menangisi nasibku. Deru kendaraan yang melintas terasa begitu bising, memekakkan telinga, namun tak mampu meredam suara tangis dalam benakku sendiri. Aku tidak tahu harus kemana, tidak punya tujuan, hanya ingin menjauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian barusan. Di tengah keputusasaan itu, mataku menangkap sebuah kios kecil di pinggir jalan. Kios itu terlihat sederhana, dengan penerangan remang-remang, menjual minuman dan makanan ringan. Tanpa berpikir panjang, aku menghampirinya. Mungkin secara tidak sadar, aku mencari tempat untuk sekadar bersembunyi dari pandangan orang, dari dunia. Aku berhenti di depannya, bersandar pada tiang kayu yang rapuh, dan menatap langit yang kini mulai diselimuti pekatnya malam, dihiasi bintang-bintang yang samar. Aku tak peduli jika ada orang yang melihatku menangis terseduh-seduh. Air mata terus mengalir, membasahi pipi, bibir, hingga dagu. Rasanya seluruh emosi negatif yang selama ini kupendam akibat tekanan di rumah sakit, ditambah lagi dengan patah hati ini, semuanya tumpah ruah tak terkendali. 1 jam aku beristirahat di sana, mencoba menenangkan diri, meski rasanya mustahil. Setiap tarikan napas terasa berat, setiap hembusan adalah isak tangis yang tertahan. Aku mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk, tapi ketika kubuka mata, kenyataan pahit itu tetap di sana, menusuk-nusuk kesadaranku. Rasa malu dan hancur masih begitu kuat, membuatku tak sanggup bergerak. Tubuhku lemas, seolah seluruh energiku terkuras habis oleh derita batin. Ketika aku mulai sedikit lebih tenang, hanya sedikit, sebuah cahaya mobil yang melaju pelan menarik perhatianku. Tak berapa lama, sebuah mobil berhenti tepat di depan kios tempatku berteduh. Jantungku berdebar lagi. Siapa ini? Apakah Dika yang menyusul? Atau orang asing yang ingin menggangguku? Pandanganku masih samar, buram karena sisa-sisa air mata dan cahaya lampu jalan yang redup. Aku mencoba memfokuskan pandangan, mengusap mata dengan punggung tangan yang dingin. Perlahan, siluet seseorang keluar dari pintu pengemudi. Tinggi, postur tegap, dan cahaya lampu kios memantul samar di wajahnya. Semakin dekat, semakin jelas, dan sosok yang keluar dari mobil itu membuatku terkesiap. Napas tercekat. Itu bukan Dika. Melainkan seseorang yang sama sekali tak kuduga akan kutemui di Solo, di tengah malam yang gelap gulita ini. Itu Dokter Bayu. Dia menatapku dengan sorot mata terkejut, sekaligus ada campuran kekhawatiran yang kentara. Ekspresi di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dia berjalan mendekat, langkahnya tenang, tidak terburu-buru. "Loh, kok kamu ada di Solo?" sapanya dengan nada yang penuh keheranan. Suaranya terdengar begitu akrab, begitu menenangkan di tengah kekacauan batinku. Aku berusaha mengumpulkan suaraku yang tercekat, mencoba berbicara dengan normal meskipun suaraku masih bergetar. "Iya, Dok, ada keperluan dan mau pulang," jawabku, berusaha menyembunyikan sisa-sisa tangis. Aku tidak ingin terlihat lemah di depannya, meskipun aku tahu penampilanku saat itu pasti sangat berantakan. Matanya menelusuri wajahku, melihat jejak air mata yang masih basah. Ada kelembutan yang terpancar.
"Oh, sama siapa?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut, lebih menunjukkan rasa khawatir yang tulus. Aku menunduk sejenak, menelan ludah. "Sendiri, Dok," bisikku, rasa malu kembali merayap. Bagaimana bisa seorang perawat sepertiku, yang selalu terlihat profesional di rumah sakit, kini duduk termenung di pinggir jalan kota asing, menangis sendirian? Dia terdiam sebentar, seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu, tanpa ragu, ia berkata, "Sini, bareng pulang saya saja. Kebetulan ini saya juga mau pulang." Tawaran itu datang di saat yang paling tepat, di saat aku merasa paling putus asa. Sebuah uluran tangan yang tak pernah kuduga. Tanpa pikir panjang, tanpa mempertimbangkan alasan lain, tanpa memedulikan etika atau profesionalisme yang biasanya kupegang teguh, aku mengangguk cepat. Aku hanya ingin pergi dari sini, dari Solo, dan Dokter Bayu adalah satu-satunya jalan keluar yang terlihat. "Iya, Dok, saya mau," jawabku, suaraku masih sedikit serak karena tangis. Rasanya seperti ada penyelamat yang datang di tengah badai. Aku tidak peduli akan kemanapun asalkan itu bersamanya, menjauh dari kenangan buruk ini. Curahan hati di perjalanan pulang. Di dalam mobil, dengan suara bergetar dan sesekali terisak, aku menceritakan semua yang terjadi. Tentang Dika, tentang rencana pernikahan kami, dan tentang perlakuan kasar Ibu Dika. Dokter Bayu hanya mendengarkan dengan sabar. Dia tidak banyak bicara, tapi kata-kata bijaknya mampu menguatkanku. Dia mengatakan bahwa terkadang Tuhan punya rencana yang lebih baik, dan bahwa apa yang terlihat seperti akhir bisa jadi adalah awal yang baru. Perjalanan pulang terasa begitu panjang, namun juga menenangkan. Kehadiran Dokter Bayu dan kata-kata penenangnya membuat hatiku yang hancur perlahan terobati. Sejak kejadian itu, hubungan kami menjadi semakin dekat. Kami sering bertukar pesan, sesekali makan siang bersama, atau sekadar berbagi cerita tentang hari-hari kami. Keluarga yang menyambut hangat. 4 bulan berlalu, dan hubunganku dengan Dokter Bayu semakin erat. Rasa trauma akibat kejadian dengan Dika masih membekas, membuatku sedikit ragu. Aku ingin memastikan bahwa ini adalah hubungan yang serius dan didukung oleh keluarga. Aku tidak ingin lagi mengalami patah hati yang sama atau merasakan penolakan yang begitu menyakitkan. Keyakinanku bahwa keluarga adalah fondasi utama sebuah hubungan semakin kuat setelah insiden di Solo. Akhirnya, aku memberanikan diri meminta Dokter Bayu untuk memperkenalkan aku kepada keluarganya. Aku tahu ini adalah langkah besar, dan aku sangat berharap mereka akan menerimaku dengan baik. Dengan senyum tipis, ia mengiyakan. Senyumnya itu menenangkan, memberiku sedikit keyakinan. Tak lama kemudian, aku diajak ke rumahnya yang ternyata berlokasi di salah satu perumahan elit di kota kami, Kudus. Rumahnya bukan sekadar besar, melainkan megah, dengan arsitektur modern minimalis yang elegan, dikelilingi taman yang terawat indah. Jantungku berdebar kencang saat mobil Dokter Bayu memasuki gerbang rumah itu. Aku sempat merasa gentar, teringat pengalaman pahit di Solo. Apakah aku akan menghadapi penolakan lagi? Namun, begitu pintu depan terbuka, semua kekhawatiranku perlahan sirna. Sesosok wanita paruh baya dengan senyum hangat menyambut kami. Itu adalah Ibunda Dokter Bayu, Bu Farida. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan batik yang anggun, dan matanya memancarkan kebaikan. Di sampingnya berdiri seorang pria berwibawa, ayah Dokter Bayu, Pak Haris,
yang juga tersenyum ramah. Ada juga 2 adik perempuan Dokter Bayu yang juga tersenyum dan melambai. Mereka menyambutku dengan senyum dan pelukan, seolah aku adalah bagian dari keluarga mereka yang sudah lama dikenal. Alhamdulillah, keluarga Dokter Bayu sangat welcome kepadaku. Mereka langsung mengajakku masuk, mempersilakan duduk di sofa empuk di ruang tamu yang luas namun terasa hangat. Obrolan mengalir begitu saja. Bu Farida dan Pak Haris bertanya banyak hal tentangku, pekerjaanku, keluargaku, bahkan hobiku. Mereka tidak hanya bertanya, tapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada kata-kata kasar, justru sebaliknya, mereka sangat ramah dan hangat. Mereka sering menyelingi obrolan dengan candaan ringan, membuatku merasa nyaman dan santai. Aku merasa seolah sedang berbicara dengan keluargaku sendiri. Meskipun mereka adalah keluarga berada dan sebagian besar berprofesi dokter, ayah Dokter Bayu adalah seorang profesor kedokteran ternama, dan adik-adiknya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran. Mereka sama sekali tidak menunjukkan sikap angkuh atau memamerkan kekayaan. Mereka berbicara dengan rendah hati, penuh sopan santun, dan sangat menghargai profesiku sebagai perawat. Bu Farida bahkan bercerita tentang pengalamannya dulu sebagai sukarelawan di panti jompo, menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi. Mereka lebih mementingkan karakter dan hati seseorang daripada latar belakang materi. Ini sungguh membuatku terharu. Aku diterima dengan baik oleh keluarganya, seolah-olah aku sudah lama menjadi bagian dari mereka. Percakapan kami berlangsung selama beberapa jam, diselingi jamuan makan malam yang lezat. Aku tidak hanya berinteraksi dengan orang tua dan adik-adiknya, tapi juga paman, bibi, dan sepupu yang datang berkunjung. Semuanya menunjukkan keramahan yang sama. Tidak ada yang menanyakan tentang status sosialku atau perbandingan dengan Dika. Mereka hanya peduli tentang diriku sebagai individu, tentang kebahagiaan Dokter Bayu, dan tentang bagaimana kami akan saling mendukung. Aku merasa sangat lega dan bahagia. Ini adalah keluarga yang kucari, keluarga yang menerima aku apa adanya, dengan segala kekurangan dan latar belakangku. Kontras dengan pengalaman traumatis di Solo, pertemuan ini adalah penyembuh luka yang sempurna. Aku tidak hanya menemukan seorang pria yang tepat, tetapi juga sebuah keluarga yang bisa menjadi rumah keduaku. Senyum Dokter Bayu yang sejak tadi mengembang di sisiku, seolah berkata, "Lihat, ini keluarga kita." Momen itu menegaskan keyakinanku bahwa Dokter Bayu adalah takdirku, dan bersama dia, aku akan menemukan kebahagiaan sejati. Aku bisa membayangkan masa depan yang cerah, penuh cinta, dan dukungan di antara keluarga yang luar biasa ini. Teror dan skandal korupsi. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Prahara kembali datang, kali ini menimpa Dokter Bayu. Rentetan peristiwa buruk itu seperti tak ada habisnya, menguji ketabahan kami satu persatu. Ia mulai ditekan oleh pihak manajemen rumah sakit agar keluar. Tekanan itu tidak hanya datang dalam bentuk verbal, tapi juga sistematis. Dokumen-dokumen pentingnya seringkali sengaja ditahan, jadwal rapatnya diubah mendadak tanpa pemberitahuan, dan ia sering diminta untuk mengerjakan tugas-tugas di luar deskripsi pekerjaannya, yang jelas-jelas dirancang untuk membuatnya kewalahan dan menyerah. Wajahnya yang dulu selalu terlihat tenang, kini seringkali keruh, dengan dahi berkerut dan tatapan mata yang lelah. Aku mendesaknya untuk menceritakan semuanya. Aku melihat bagaimana ia berjuang sendirian menghadapi semua itu,
dan aku tidak tahan. Aku merasa berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku ingin bisa membantunya, setidaknya dengan menjadi pendengar yang baik. Suatu malam, setelah pulang kerja, ia datang menemuiku di kontrakan. Wajahnya terlihat sangat lelah, lebih dari biasanya. Ia duduk di sofa, menghela napas panjang, dan akhirnya ia bercerita. Suaranya pelan, namun setiap kata yang keluar darinya penuh dengan kejijikan dan keputusasaan. Ternyata, Dr. Bayu mengetahui korupsi berjamaah yang dilakukan oleh direktur baru dan atasannya. Skala korupsi itu jauh lebih besar dan busuk dari yang aku bayangkan. Ini bukan hanya sekadar main-main uang kecil. Mulai dari cashback uang dari pabrik obat yang nilainya fantastis. Setiap kali rumah sakit melakukan pembelian obat dalam jumlah besar, ada persentase tertentu yang masuk ke kantong pribadi mereka, bukan untuk peningkatan fasilitas atau kesejahteraan staf. Dia menunjukkan kepadaku beberapa email dan dokumen internal yang ia simpan sebagai bukti, yang mengindikasikan adanya praktik suap dan gratifikasi. Selain itu, ada juga penggelapan dana miliaran untuk deposito di bank yang bunganya dimakan sendiri. Dana operasional rumah sakit yang seharusnya digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat medis canggih, perbaikan infrastruktur, atau bahkan kenaikan gaji karyawan, justru didepositokan di bank atas nama pribadi mereka. Bunga dari deposito miliaran rupiah itu, yang seharusnya masuk ke kas rumah sakit, justru dinikmati oleh direktur dan kroninya. Ini adalah pencurian terang-terangan yang dilakukan dengan sangat rapi dan licik. Dr. Bayu menemukan bukti-bukti transfer dan laporan keuangan ganda yang menunjukkan praktik kotor ini. Dan banyak lagi praktik kotor lainnya, seperti proyek fiktif untuk renovasi gedung yang dananya dicairkan tanpa pengerjaan, pembelian alat kesehatan bekas yang diklaim sebagai baru dengan harga tinggi, hingga manipulasi laporan keuangan untuk menghindari pajak dan memperkaya diri. Intinya, mereka mengubah rumah sakit ini menjadi sapi perah pribadi. Karena dia adalah orang yang jujur dan menjunjung tinggi integritas, dia tidak mau terlibat dan bahkan mencoba membongkar kecurangan itu. Dia sudah berkali-kali mencoba melapor ke pihak internal rumah sakit, bahkan ke beberapa lembaga pengawas, namun selalu mentok karena jaringan mereka begitu kuat dan licik. Setiap usahanya untuk menegakkan kebenaran selalu berujung pada tekanan yang lebih besar. Sejak aku mengetahui skandal besar itu, aku pun ikut diteror oleh atasan. Hidupku di rumah sakit berubah menjadi neraka kecil. Mereka tahu kedekatanku dengan Dr. Bayu, dan mereka melihatku sebagai titik lemah untuk menekannya. Pekerjaanku dipersulit, mulai dari penempatan di shift malam berturut-turut tanpa istirahat yang cukup, hingga diberi tugas-tugas yang bukan porsiku dan seringkali sangat membebani. Ruangan kerjaku seringkali sengaja dibuat tidak nyaman, misalnya AC dimatikan saat musim panas atau meja kerjaku seringkali berantakan. Jadwal shift dibuat tidak nyaman, seolah sengaja diacak-acak agar aku tidak bisa beristirahat dengan baik atau memiliki kehidupan pribadi yang normal. Pernah suatu ketika, aku harus bekerja selama 24 jam penuh karena tiba-tiba ada perawat yang sakitkan, dan aku adalah satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan itu. Aku sering disudutkan dengan tuduhan-tuduhan kecil yang tak masuk akal, seperti melalaikan tugas padahal itu tidak pernah terjadi, atau tidak patuh pada prosedur padahal aku sudah mengikuti semua aturan. Setiap detail kecil menjadi masalah besar yang bisa menjadi dasar untuk SP, surat peringatan, atau bahkan ancaman pemecatan. Mereka berusaha membuat kami tidak betah dan akhirnya menyerah, dengan harapan kami akan resign begitu saja, sehingga mereka tidak perlu membayar pesangon atau berurusan dengan hukum. Tekanan itu sungguh membuatku lelah, fisik dan mental. Aku merasa terjebak dalam sarang laba-laba yang semakin erat menjerat. Fitnah keji dan pembelaan tak terduga. Tragedi berlanjut.
Mereka berusaha menyingkirkan kami dengan cara yang paling keji. Setelah segala bentuk teror dan tekanan yang tak henti-hentinya, mereka melancarkan serangan pamungkas yang paling fatal dan mengerikan, fitnah malpraktik. Kejadiannya sungguh di luar nalar. Suatu malam, seorang pasien yang seharusnya mendapatkan penanganan rutin, tiba-tiba mengalami komplikasi serius setelah menerima infus obat yang kuberikan. Pasien itu adalah seorang tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh, membuat kasus ini langsung menjadi sorotan. Tuduhan itu diarahkan langsung kepadaku dan Dr. Bayu, karena kami berdua yang bertugas saat itu. Mereka mengklaim bahwa kami telah melakukan kesalahan prosedur fatal, bahkan menuduh kami dengan sengaja memberikan dosis yang salah atau obat yang kadaluarsa. Tuduhan itu sangat serius dan bisa mengakhiri karir kami berdua, bahkan berujung pada pencabutan izin praktik dan tuntutan hukum pidana. Rumah sakit langsung membentuk tim investigasi internal yang jelas-jelas berat sebelah, dengan direktur baru memimpin langsung, seolah-olah ia adalah hakim sekaligus jaksa. Situasi menjadi sangat mencekam. Telepon dari berbagai pihak berdering tak henti-hentinya, mulai dari manajemen rumah sakit yang mencecar dengan pertanyaan, media lokal yang mulai memberitakan, hingga ancaman tuntutan dari pihak keluarga pasien. Panik, takut, dan marah bercampur aduk dalam diriku. Aku tahu aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dr. Bayu juga bersikeras bahwa ia telah memberikan instruksi yang benar dan obat yang sesuai standar. Tapi, dengan semua bukti yang seolah diarahkan untuk menjebak kami, rasanya kami tidak punya celah untuk membela diri. Kami merasa terjebak dalam perangkap yang sengaja dibuat untuk menghancurkan kami. Setiap hari adalah siksaan. Kami harus menghadapi interogasi berjam-jam, tekanan mental yang luar biasa, dan pandangan curiga dari rekan kerja yang mulai menjauh. Beberapa teman yang dulu dekat, kini menjaga jarak, takut terseret dalam badai yang kami hadapi. Orang tua Dr. Bayu juga sangat terpukul dengan tuduhan ini, meskipun mereka tetap memberikan dukungan penuh. Namun, di tengah keputusasaan itu, pertolongan datang dari sosok tak terduga, direktur lama yang dulu disingkirkan. Beliau adalah Bapak Wijaya, sosok yang kami hormati dan sayangi. Meskipun sudah tidak menjabat, beliau masih memiliki akses dan informasi internal yang krusial. Rupanya, selama menjabat, beliau sudah menyadari adanya benih-benih korupsi dan praktik licik yang mulai merayap di bawah kendali Ibu Rina dan kroninya, bahkan telah memasang beberapa kamera tersembunyi sebagai bentuk antisipasi. Beliau diam-diam mengamati gerak-gerik manajemen baru dan mengumpulkan bukti-bukti. Begitu mendengar kabar fitnah malpraktik yang menimpa kami, Bapak Wijaya langsung bergerak. Beliau menghubungi Dr. Bayu secara rahasia dan menawarkan bantuan. Dengan berani, beliau memberikan akses ke rekaman CCTV yang sangat vital. Berkat bantuannya, terungkaplah bahwa ada rekaman CCTV yang menunjukkan seorang oknum menukar obat untuk dimasukkan ke infus pasien. Rekaman itu sangat jelas. Kamera yang tersembunyi di sudut lorong bangsal merekam seorang petugas farmasi yang kami kenal sebagai salah satu orang kepercayaan direktur baru dengan sengaja menukar botol infus obat pasien. Ia terlihat dengan jelas membawa obat yang berbeda dari yang Dr. Bayu instruksikan dan menggantinya dengan obat lain yang fatal bagi kondisi pasien tersebut. Gerakannya sangat licik dan terencana. Ini adalah upaya keji untuk menjebak kami, untuk membuat kami terdepak dari rumah sakit, sehingga Dr. Bayu tidak bisa lagi membongkar kebobrokan mereka. Fitnah malpraktik itu hanyalah alat untuk menyingkirkan kami secara permanen, sekaligus memberikan efek jera bagi siapapun yang berani melawan. Alhamdulillah, Allah masih melindungi kami. Rekaman CCTV itu menjadi bukti tak terbantahkan. Dengan bukti CCTV yang jelas, kasus fitnah itu terselesaikan. Pihak berwenang yang akhirnya turun tangan,
Setelah didesak oleh pengacara yang disewa keluarga Dr. Bayu dan bantuan dari Bapak Wijaya, tidak bisa lagi mengabaikan kebenaran. Oknum petugas farmasi itu ditangkap, dan skandal ini mulai terkuak ke permukaan. Nama baik kami pulih, meskipun mental kami sudah sangat terkuras. Kejadian ini meninggalkan luka yang dalam, namun juga sebuah pelajaran berharga tentang betapa jahatnya manusia yang gelap mata oleh kekuasaan dan uang. Namun, di balik semua kepahitan ini, kami menemukan kekuatan baru dalam diri kami dan dalam satu sama lain. Keputusan berani dan awal yang baru. Setelah semua badai yang kami lalui, aku dan Dr. Bayu menyadari satu hal, kami tidak bisa lagi bertahan di rumah sakit itu. Lingkungan kerja yang penuh intrik, korupsi, dan fitnah telah menggerogoti semangat kami. Setiap hari terasa seperti perjuangannya melelahkan, menguras energi bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk bertahan dari serangan-serangan tak terlihat. Kami merasa tercekik, integritas kami terus-menerus dipertaruhkan. Kami tidak ingin lagi berkompromi dengan ketidakjujuran dan praktik kotor yang merajalela. Prinsip kami sebagai tenaga medis adalah menolong dan jujur, bukan terlibat dalam lingkaran kejahatan. Kami berdua memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Keputusan ini tidak datang dengan mudah. Ini adalah sebuah keputusan besar, tentu saja, yang melibatkan banyak pertimbangan, termasuk masa depan finansial dan karir kami. Kami telah mengabdikan diri di sana selama bertahun-tahun, membangun reputasi dan pengalaman. Namun, kesehatan mental dan prinsip hidup kami jauh lebih berharga. Kami duduk berdua, berbicara serius selama berjam-jam, menimbang untung rugi, sampai akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang bulat, tidak ada masa depan yang baik di tempat ini. Kami sepakat bahwa lebih baik memulai segalanya dari nol, dengan tangan bersih, daripada terus berada dalam lumpur yang menjijikkan ini. Kami akan memulai segalanya dari nol. Mungkin itu berarti mencari pekerjaan di rumah sakit lain, atau bahkan beralih profesi sementara. Bagi Dr. Bayu, mungkin ia akan mencoba membuka praktik sendiri atau bergabung dengan klinik yang lebih kecil dengan integritas yang jelas. Dengan kepintaran dan integritasnya, aku yakin dia pasti akan menemukan jalan. Ia adalah seorang dokter yang brilian, berdedikasi, dan pasti akan dicari oleh institusi yang menghargai kejujuran. Dan aku akan selalu ada di sampingnya, mendukung setiap langkahnya. Bagiku, tidak ada keraguan sedikit pun untuk mengikuti jejaknya. Kami telah melalui begitu banyak hal bersama, dari masa-masa awal di IGD, menghadapi teror manajemen, hingga fitnah keji yang hampir menghancurkan kami. Pengalaman pahit ini justru semakin menguatkan ikatan di antara kami. Kami tahu, kami bisa melewati apapun bersama, asalkan kami saling menggenggam tangan dan berpegang teguh pada kebenaran. Keputusan ini terasa seperti pembebasan. Beban berat yang selama ini menghimpit dada kami, seolah terangkat. Ada harapan baru yang mulai bersemi di tengah runtuhan masa lalu. Kami melangkah keluar dari gerbang rumah sakit itu dengan kepala tegak, meskipun masa depan masih terlihat buram. Kami yakin, ini adalah langkah yang tepat. Menuju pelaminan di kota tercinta. 6 bulan setelah kami memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit, kami mulai merencanakan pernikahan. Setelah semua ujian yang kami hadapi, kami yakin bahwa kami memang ditakdirkan bersama. Dr. Bayu adalah jawaban dari doaku, seorang pria yang jujur, cerdas, berintegritas, dan yang terpenting, mampu membimbingku. Dia telah membuktikan bahwa harta bukanlah segalanya, melainkan ketulusan dan dukungan dalam suka dan duka. Kami berencana menikah di kota tercinta kami, Kudus. Di kota wali dan kota kretek ini, kami akan memulai lembaran baru.
Sebuah awal yang bersih, jauh dari intrik dan korupsi. Masa depan mungkin penuh tantangan, tapi dengan restu keluarga dan keyakinan pada Allah, aku tahu kami akan baik-baik saja. Kisah kami, yang dimulai di tengah hiruk-pikuk rumah sakit, kini akan berlabuh di pelaminan, diiringi doa dan harapan untuk kehidupan yang penuh berkah, dunia dan akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel ini untuk kisah inspiratif lainnya.